Club 27 atau Club 27 adalah sekumpulan musisi muda yang meninggal di usia 27 tahun. Banyak musisi dunia yang tergabung di dalam klub ini, seperti Brian Jones, Alan Wilson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, dan Kurt Cobain. Nah, karena banyaknya musisi yang meninggal di usia tersebut, fenomena ini pun dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis oleh para awak media. Bahkan gak sedikit juga orang yang menilai bahwa angka 27 ini merupakan angka kutukan buat para musisi dunia. Sebuah fakta menarik mengingat banyaknya musisi yang meninggal di usia muda, dan mereka meninggal ketika sedang berada di puncak karir. Apakah ini benar-benar kutukan? Istilah Club 27 ini mulai ramai lagi diperbincangkan oleh media di tahun 2017 setelah meninggalnya salah seorang personil boyband SHINee di usianya yang ke-27 tahun, yaitu Kim Jong Hyun. Maksud gua Kim Jong Hyun. Menurut keterangan kepolisian setempat, Jong Hyun meninggal akibat percobaan bunuh diri setelah dirinya dengan sengaja membakar briket batubara dalam jumlah besar yang mengakibatkan keracunan gas dan meninggal dalam keadaan gagal jantung. Around 6:32 p.m. The search for the idol group member began when the police got a phone call at 4:42 p.m. from his sister, who had received foreboding messages from the singer with phrases such as "Let me go" and "This is my last farewell." His family members have decided not to carry out an autopsy, according to the Gangnam Police Department on Tuesday. Jong Hyun shot to fame as the lead singer. Bicara tentang penyebab kematian para anggota Club 27, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan mereka meninggal. Contohnya karena penyakit, kecelakaan, pembunuhan, overdosis narkoba, dan yang terakhir, percobaan bunuh diri. Menurut Charles Arcross, penulis buku biografi Kurt Cobain dan Jimi Hendrix, jumlah kematian musisi di umur 27 tahun merupakan hal di luar batas kewajaran. Meskipun seseorang bisa meninggal di usia berapapun, tapi ada lonjakan statistik kematian para musisi di usia 27 tahun. Penelitian dari BMJ atau British Medical Journal mengungkapkan bahwa musisi yang memasuki usia dewasa memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Hal ini diakibatkan karena kesuksesan dari musisi itu, yang menyebabkan tekanan berlebihan dari media dan tuntutan lebar rekaman yang akhirnya menjerumuskan para musisi ke jurang depresi dan gaya hidup mengkonsumsi narkoba. Menurut ilmu psikologi, fenomena ini sebenarnya disebut sebagai sindrom quarter life crisis. Quarter life crisis adalah sebuah fase ketika seseorang cemas terhadap tujuan hidup, dan fase gejala mental ini terjadi di rentang usia 20-30 tahun. Jadi artinya, para musisi yang meninggal di usia 27 tahun ini sedang menghadapi sindrom quarter life crisis. Seperti yang kita tahu, banyak sekali tekanan kepada para musisi yang didapatkan dari pihak label rekaman dan dari awak media. Ditambah keadaan itu bercampur dengan kondisi psikis mereka yang sedang berkembang dari masa remaja menuju dewasa. Dan hal itu menjadi alasan kuat kenapa para musisi besar mempunyai kecenderungan untuk mengkonsumsi narkoba. Sebuah fakta miris di dalam dunia musik mengingat sebagian besar musisi ketergantungan terhadap penggunaan narkoba. Alan Wilson, Janis Joplin, Jim Morrison, Kristen Falk, Amy Winehouse. Kematian akibat overdosis yang mereka alami sebenarnya sudah menjadi bukti nyata dari keganasan akibat penggunaan narkoba. Tapi meskipun narkoba sangat mematikan, barang haram ini selalu menjadi alasan untuk kreativitas bagi para musisi. Bahkan Damon Albarn menyatakan bahwa heroin tidak selalu mengerikan seperti yang orang lain katakan. Pernyataan vokalis Blur dan Gorillaz itu mengacu pada kreativitas tidak terbatas yang diakibatkan oleh penggunaan narkoba. Ya, itu jelas. Sebagai seorang musisi, pastinya selalu dituntut untuk membuat lagu yang diterima oleh para penggemarnya. Mungkin para musisi ini belum mampu menerima tekanan yang sangat besar di usia muda. Tapi ada satu fakta menarik berdasarkan data dari theconversation.com. Jumlah kematian para musisi dunia mencapai 664 jiwa dari tahun 1950 sampai tahun 2010. Dan berdasarkan data, jumlah kematian tertinggi berada di usia 56 tahun yang mencapai 239 jiwa. Tapi kenapa tidak ada klub 56 atau klub 28?
Apakah karena Brian Jones, Jim Morrison, dan Kurt Cobain meninggal dengan cara yang tidak biasa? Menurut gua, fenomena ini sebenarnya hanya sebuah kebetulan yang dibesar-besarkan oleh awak media dan para penggemar mistisme. Seperti mitos korek api putih yang ditemukan di beberapa jasad musisi anggota Club 27. Para musisi ini sebenarnya hanya sedang mengalami fase quarter life crisis yang biasa dialami oleh remaja pada umumnya. Sebab ada satu kasus kematian musisi yang meninggal di usia yang lebih muda dari para anggota Club 27 dengan cara yang tidak biasa. Ian Curtis, vokalis dari Joy Division ini, ditemukan bunuh diri oleh istrinya dengan cara menggantung dirinya sendiri, dan dia meninggal di usia 23 tahun. Hingar-bingar dunia musik selalu menyilaukan mata penikmatnya. Tanpa kita sadari, banyak sekali pengalaman miris yang dialami para musisi. Dan fenomena Club 27 ini akan selalu terngiang oleh penikmat musik di seluruh dunia sebagai contoh kekerasan industri musik demi keuntungan semata, tanpa memikirkan mental para musisi yang tergabung di dalamnya. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram kita dan subscribe channel kita. Tonton juga video lainnya dari kita. Kalau ada kritik dan saran, komen aja di bawah. Terima kasih.